Sering kita mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW hanya menikahi janda-janda tua. Ternyata dari 13 istri beliau, ada seorang janda muda berumur 20 tahun, mempunyai paras yang begitu cantik, luas ilmunya, mulia akhlaknya dan keturunan Nimrod, anak pemimpin kaumnya. Janda ini sempat membuat Sayyidah Aisyah istri ketiga Rasulullah menjadi cemburu. Sayyidah Aisyah mengakui hal ini dalam ceritanya. Saat Rasulullah menawan orang-orang Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Harits berada pada tangan sahabat Sabit bin Qais bin Asi Syammas radhiyallahu anhu atau anak pamannya. Juwairiyah berkeinginan membebaskan dirinya. Ia adalah wanita yang cantik dan mempesona. Hampir-hampir tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali jatuh hati padanya. Ia datang menemui Rasulullah dengan maksud meminta tolong kepada beliau untuk membebaskan dirinya. Demi Allah, tatkala aku melihat ia berdiri di depan rumahku, aku tidak menyukai hal itu, karena aku tahu, Rasulullah akan melihat kecantikannya seperti apa yang aku lihat. Begitulah sejarah Islam melukiskan Juwairiyah binti Al-Harits. Sejatinya, ia bernama Burah. Wanita itu berasal dari Bani Mustalik yang menyembah berhala. Ayahnya, Al-Harits, adalah pemimpin kaumnya yang gemar menyembah patung dan sangat memusuhi Islam. Burah sempat menikah dengan seorang pemuda yang bernama Musafi bin Safwan. Ayahnya berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Bani Mustalik sangat bernafsu untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah. Untuk memastikan kabar itu, Rasulullah lalu menugaskan Buraidah bin Al-Husayb untuk memastikan kebenaran informasi itu. Ternyata, rencana penyerangan yang akan dilakukan Bani Mustalik itu tak sekedar isu melainkan kenyataan. Rasulullah pun menyusun kekuatan dan menyerang terlebih dahulu. Pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal sebagai Perang Muraisi, dan terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik, Al-Harits melarikan diri dari medan peperangan dan suami Burah tewas terbunuh. Seluruh penduduk yang selamat, termasuk Burah menjadi tawanan. Sebagai seorang terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan, Burah mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Ia lalu mencoba bernegosiasi dan meminta bertemu dengan Rasulullah. Upayanya membuahkan hasil. Rasulullah, aku Burah, putri dari Al-Harits. Ayahku adalah pemimpin kaumku. Sekarang aku ditimpa kemalangan dengan menjadi tawanan perang dan jatuh ke tangan Sabit bin Qais. Ia memang lelaki baik, tidak pernah berlaku buruk padaku. Namun ketika kukatakan aku ingin menebus diri, ia membebaniku dengan 9 keping emas. Maka kupikir lebih baik minta perlindungan padamu. Tolong, bebaskan aku, ujarnya. Rasulullah berpikir sejenak, lalu Rasulullah balik bertanya, maukah engkau yang lebih baik dari itu? Seketika Burah tercengang dan balik bertanya, apakah gerangan itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, aku tebus dirimu, lalu kunikahi engkau. Mendengar jawaban Rasulullah, wajah Burah pun berubah berseri-seri. Baiklah, wahai Rasulullah, tutur Burah. Lalu Rasulullah menikahinya dan nama Burah pun diganti menjadi Juwairiyah. Seperti diriwayatkan Sayyidah Aisyah, kabar pernikahan Rasulullah dan Juwairiyah ini pun tersebar di tengah kaum muslimin. Mereka berkata, tawanan kita ini ipar-ipar Rasulullah. Mereka pun membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Tawanan yang dibebaskan karena pernikahan Juwairiyah ini berjumlah 100 orang Bani Mustalik. Aku tidak mengetahui wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dibanding Juwairiyah. Adapun keislaman pemimpin Bani Mustalik, Harits bin Abu Dirar, ayah dari Sayyidah Juwairiyah, terjadi setelah ia bermaksud menebus putrinya. Ia bermaksud menyerahkan unta-untanya kepada Rasulullah SAW sebagai tebusan. Tapi, ia menyembunyikan 2 unta terbaiknya di Akik. Saat menemui Rasulullah, seperti diriwayatkan Ibnu Hisham, Harits ditanya tentang 2 untanya yang disimpan di Akik.
Takjub dengan pemahaman Rasulullah karena tak seorang pun tahu dia menyimpan 2 untanya, Harits pun langsung mengikrarkan syahadat. Islamnya Harits juga diikuti Islamnya seluruh Bani Mustalik yang masih tersisa. Setelah itu, dilangsungkan pernikahan antara Rasulullah dan Sayyidah Juwairiyah dengan mahar 400 dirham. Setelah menjadi Ummahatul Mukminin, Sayyidah Juwairiyah banyak menghabiskan waktunya dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Sayyidah Juwairiyah pun diberikan Rasulullah setelah mereka menikah. Sayyidah Juwairiyah dikenal dengan sahabiah yang ahli salat. Rasulullah adalah seorang suami yang pandai menanamkan pengaruh kepada manusia, dan tentu saja terhadap istrinya. Setelah memeluk Islam, Sayyidah Juwairiyah menjadi seorang wanita yang rajin beribadah. Ia banyak mengerjakan puasa sunnah. Saat ia berpuasa sunnah di hari Jumat saja, Nabi perintahkan dia untuk membatalkannya. Di antara kebiasaannya adalah berzikir mulai dari usai salat subuh hingga terbit matahari. Dari kisah ini, kita mengambil pelajaran bahwa Rasulullah menikahi Sayyidah Juwairiyah bukan hanya karena kecantikannya yang mempesona dan statusnya sebagai janda muda, melainkan lebih daripada itu, Rasulullah pasti sudah bisa melihat kekuatan dan kemuliaan pribadi Sayyidah Juwairiyah, sehingga beliau memutuskan untuk menjadikannya sebagai seorang istri. Sebagaimana Rasulullah mengetahui unta yang disembunyikan oleh Al-Harits, ayah dari Sayyidah Juwairiyah. Sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah untuk kejayaan Islam, bukan karena dorongan keinginan pribadi. Pelajaran berikutnya kita ambil dari Sayyidah Aisyah yang memiliki kejujuran dalam meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengakui kecemburuannya, namun tidak membuat beliau menjadi cemburu buta sehingga melakukan sesuatu hal buruk yang tak sepantasnya. Sayyidah Aisyah tetap mengakui dengan jujur kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidah Juwairiyah dengan mengatakannya sebagai perempuan pembawa berkah bagi kaumnya dan dakwah Rasulullah. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Juwairiyah membuat kaum Bani Mustalik terbebas dari status sebagai tawanan perang, dan Rasulullah mendapat tambahan pendukung mengembangkan dakwah Islam dengan masuk Islamnya seluruh kaum Bani Mustalik. Wallahu alam bisawab.